Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Triposa Tumampa dari kelas 4B, NIM 19044111462. Saya akan membacakan tentang konsep dasar sistem operasi. Definisi sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak yang mengontrol pelaksanaan program-program komputer, yaitu dengan mengatur waktu proses, pengecekan kesalahan, mengontrol input dan output, melakukan perhitungan, kompilasi, penyimpanan, pengolahan data, serta berbagai bentuk layanan yang terkait. A besar, komponen sistem operasi. Yang pertama, manajemen proses. Proses adalah sebuah program yang sedang dijalankan atau dieksekusi. Sebuah proses membutuhkan beberapa sumber daya untuk menyelesaikan tugasnya. Sumber daya tersebut dapat berupa CPU time, memori, berkas-berkas, dan perangkat-perangkat I/O. Sistem operasi bertanggung jawab atas aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan manajemen proses, seperti membuat dan menghapus proses pengguna dan sistem proses, menunda atau melanjutkan proses, menyediakan mekanisme untuk proses sinkronisasi, menyediakan mekanisme untuk proses komunikasi, menyediakan mekanisme untuk penanganan deadlock. 2. Manajemen memori utama. Memori utama atau lebih dikenal sebagai memori adalah sebuah array yang besar dari word atau byte yang ukurannya mencapai ratusan, ribuan, atau bahkan jutaan. Setiap word atau byte mempunyai alamat tersendiri. Memori utama berfungsi sebagai tempat penyimpanan instruksi atau data yang akses datanya digunakan oleh CPU dan perangkat masukan atau keluaran. Memori utama termasuk tempat penyimpanan data yang bersifat volatile, tidak permanen, yaitu data akan hilang kalau komputer dimatikan. Sistem operasi bertanggung jawab atas aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan manajemen memori, seperti menjaga track dari memori yang sedang digunakan dan siapa yang menggunakannya, memilih program yang akan di-load ke memori. 3. Manajemen berkas. Berkas adalah kumpulan informasi yang berhubungan sesuai dengan tujuan pembuat berkas tersebut. Umumnya, berkas merepresentasikan program dan data. Berkas dapat mempunyai struktur yang bersifat hierarkis atau direktori, volume, dan lain-lain. Sistem operasi mengimplementasikan konsep abstrak dari berkas dengan mengatur media penyimpanan massa, misalnya tapes dan disk. Sistem operasi bertanggung jawab dalam aktivitas yang berhubungan dengan manajemen berkas. Pertama, pembuatan dan penghapusan berkas. 2. Pembuatan dan penghapusan direktori. 3. Mendukung manipulasi berkas dan direktori. 4. Memetakan berkas ke secondary storage. 5. Membackup berkas ke media penyimpanan yang permanen atau non-volatile. 4. Manajemen sistem masukan atau keluaran. Sering disebut device manager, menyediakan device drive yang umum sehingga operasi masukan atau keluaran dapat seragam, atau membuka, membaca, menulis, menutup. Contoh, pengguna menggunakan operasi yang sama untuk membaca berkas pada perangkat keras, CD-ROM, dan floppy disk. Komponen sistem operasi untuk sistem masukan keluaran yaitu yang pertama, penyangga, menampung sementara data dari atau ke perangkat masukan atau keluaran. Kedua, spooling, melakukan penjadwalan pemakaian masukan atau keluaran sistem supaya lebih efisien, (antrian). Ketiga, menyediakan driver,
untuk dapat melakukan operasi serinci untuk perangkat keras masukan atau keluaran tertentu. 5. Manajemen penyimpanan sekunder. Data yang disimpan dalam memori utama bersifat sementara dan jumlahnya sangat kecil. Oleh karena itu, untuk menyimpan keseluruhan data dan program komputer, dibutuhkan penyimpanan sekunder yang bersifat permanen dan mampu menampung banyak data sebagai backup dari memori utama. Contoh dari penyimpanan sekunder adalah hard disk, disket, dan lain-lain. Sistem operasi bertanggung jawab atas aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan manajemen disk seperti free space management, alokasi penyimpanan, penjadwalan disk. 6. Sistem proteksi. Proteksi mengacu pada mekanisme untuk mengontrol akses yang dilakukan oleh program prosesor atau pengguna ke sistem sumber daya. Mekanisme proteksi harus membedakan antara penggunaan yang sudah diberi izin dan yang belum, menspesifikasi kontrol untuk dibebankan atau diberi tugas, menyediakan alat untuk pemberlakuan sistem. 7. Jaringan. Sistem terdistribusi adalah sekumpulan prosesor yang tidak berbagi memori atau clock. Setiap prosesor mempunyai memori dan clock tersendiri. Prosesor-prosesor tersebut terhubung melalui jaringan komunikasi. Sistem terdistribusi menyediakan akses pengguna ke bermacam sumber daya sistem. Akses tersebut menyebabkan peningkatan kecepatan komputasi dan meningkatkan kemampuan penyediaan data. 8. Command Interpreter System. Sistem operasi menunggu instruksi dari pengguna (command driven). Program yang membaca instruksi dan mengartikan control statements umumnya disebut control card interpreter, command line interpreter, dan terkadang dikenal sebagai shell. Command interpreter sistem sangat bervariasi dari satu sistem operasi ke sistem operasi yang lain dan disesuaikan dengan tujuan dan teknologi perangkat, masukan atau keluaran yang ada. Contohnya CLI, Windows, Penbasic atau Touch, dan lain-lain. B besar, layanan sistem operasi. Adapun layanan tambahan yaitu meliputi yang pertama, lebih diarahkan kepada upaya untuk menjaga efisiensi sistem, bukan untuk membantu pengguna. Kedua, alokasi sumber daya yang mana mengalokasikan sumber daya kepada beberapa pengguna atau tugas yang dijalankan pada saat bersamaan. 3. Accounting digunakan untuk menentukan beberapa banyak dan berapa lama user menggunakan sumber daya sistem. Keempat, proteksi yang berfungsi untuk menjaga semua akses ke sumber daya sistem terkontrol. C besar, sistem calls. Sistem calls menyediakan antarmuka antara proses (program yang sedang dijalankan) dan sistem operasi. Biasanya tersedia sebagai instruksi bahasa rakitan dan beberapa sistem mengizinkan sistem calls dibuat langsung dari bahasa pemrograman tingkat tinggi. 3 metode umum yang digunakan dalam memberikan parameter kepada sistem operasi. Yang pertama, melalui register. Kedua, menyimpan parameter dalam blok atau tabel pada memori dan alamat blok tersebut diberikan sebagai parameter dalam register. Ketiga, menyimpan parameter (push) ke dalam stack atau oleh program dan melakukan pop-up pada stack (oleh sistem operasi). D besar,
Struktur sistem. Yang pertama, struktur sederhana. Dimulai dengan sistem yang kecil, sederhana, dan terbatas, kemudian berkembang dengan cakupan original. Struktur sistem MS-DOS disusun untuk mendukung fungsi yang banyak pada ruang yang kecil. Struktur sistem Unix terdiri dari dua bagian, yaitu kernel atau antarmuka dan device drivers dan program sistem. 2. Pendekatan terlapis. Lapisan adalah implementasi dari objek abstrak yang merupakan enkapsulasi dari data dan operasi yang bisa memanipulasi data tersebut. Lapisan paling bawah adalah perangkat keras dan lapisan paling atas adalah antarmuka pengguna. 3. Mikrokernel. Menyusun sistem operasi dengan menghapus semua komponen yang tidak esensial dari kernel dan mengimplementasikannya sebagai sistem, program, dan level pengguna. Besar, mesin virtual. Mesin virtual mengambil pendekatan terlapis sebagai kesimpulan logis. Mesin virtual memperlakukan hardware dan sistem operasi seolah-olah berada pada level yang sama sebagai perangkat keras. Sumber daya dari komputer fisik dibagi membuat FM. 1. Penjadwalan CPU bisa menciptakan penampilan seakan-akan pengguna mempunyai prosesor sendiri. 2. Spooling dan sistem data bisa menyediakan virtual card readers dan virtual line printers. Ketiga, sebuah time sharing terminal user yang normal melayani sebagaimana operator konsulat. Perangkat lunak FM atau perangkat lunak FM membutuhkan ruang di dalam disk untuk menyediakan memori virtual dan spooling, yaitu sebuah disk virtual. Itulah penjelasan tentang konsep dasar sistem operasi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.